Ayolah, terima saja maafku dan sudahi ini semua. Dania sudah bisa melihat kedua orang di depannya sedang mengepalkan tangan menahan geram. Mereka pasti sedang menahan amarahnya. Terpancing sedikit saja, dia sudah bisa menebak kekacauan seperti apa yang akan terjadi. Bukan hanya Hasan yang perlu dikendalikan, tapi kedua orang di depannya ini pun perlu ditenangkan. Aku tahu kalian marah, tapi kumohon jangan sampai ada perkelahian, karena semua pasti akan menjadi rumit dan panjang. Baiklah, kau memang selalu seperti ini ya, memasang badan untuk orang lain. Senyum dan tawanya kembali mengingatkan kenangan buruk Dania di SMU saat dia harus pergi berkencan dengan Naksan karena dia menyakiti V. Ayo, temani aku malam ini. Maka semuanya aku anggap impas. Dan kali ini Haksan pun meminta syarat yang sama agar dia mau melepaskan Aran. Bum. Satu tendangan keras dapat mengenai perut Haksan, membuat laki-laki itu terjungkal keras ke belakang. Dia menjerit kesakitan sambil memegangi perutnya. Anda sudah melebihi batas Anda, Tuan. Salah satu pengawal Dania bicara saat semua orang tersentak termasuk Dania dan Aran. Mereka bisa merasakan sakitnya tendangan itu. Beraninya Anda bicara kata-kata tidak pantas di hadapan anak muda kami. Sesaat Haksan bingung dengan situasi yang terjadi, sambil mengerang dan menahan sakit di ulu hatinya. Haksan memaki keras. Sumpah serapah keluar dari mulutnya. Dibantu dengan anak buahnya, dia bangun. Melihat Dania di balik punggung laki-laki yang menendangnya, malu bercampur kesal. Bagaimana dia bisa mendapat pukulan telak bahkan di depan mata anak buahnya yang langsung terperangah kaget tadi. Harga dirinya semakin terburai menjadi serpihan kecil. Berserak di lantai, dia tidak pernah dipermalukan seperti ini. Sialan, apalagi ini? Nona muda? Nia, berteriak dengan tingkat kesalnya semakin meningkat. Lebih-lebih ketika dia tidak bisa melihat wajah gadis itu. Sepertinya batas kesabaranku sudah habis sekarang. Ajar mereka. Membalikan badan menghadap anak buahnya. Kecuali Dania, jangan menyentuhnya sedikit pun. Haksan mencengkeram ujung baju anak buahnya yang menatap arah telunjuk bosnya, menunjuk gadis bernama Dania yang tidak boleh mereka sentuh sedikit pun. Baik bos. Sesuai dengan instruksi, perkelahian benar-benar tidak terhindarkan. Haksan tidak bisa diremehkan. Seperti itulah perangainya sejak SMU. Waktu yang bergulir yang seharusnya mendewasakan seseorang, sepertinya tidak menempatnya sama sekali. Dia selalu seenaknya dan merasa semua hal harus berputar di sekelilingnya. Sekali lagi dia melihat Dania yang berdiri di ujung meja, melihat semua perkelahian dengan wajah paniknya. Persetan siapa suamimu? Asalkan bukan Tuan Saga, aku masih bisa bersaing dengannya. Ini bukanlah perasaan cinta. Haksan tidak mengenal itu dulu ataupun sekarang. Ini hanya sebatas sesuatu yang diinginkan dimiliki orang lain dan itu membuatnya geram. Dia menarik kursi dan duduk melihat Dania dari ujung kepala sampai kakinya. Kenapa aku tidak menyadari kalau penampilannya benar-benar berubah? Semua benda yang menempel di tubuhnya jelas-jelas barang bermerek. Haksan tahu karena dia sering membelikan teman kencannya barang-barang bermerek itu. Nanti kan, aku akan menelpon polisi. Teriakan Dania tidak terdengar di tengah keributan, sementara matanya berkeliling mencari di mana Haksan berada. Tetapan kesalnya seketika melihat laki-laki itu duduk, tenang sambil tersenyum padanya. Sementara itu perkelahian terbagi menjadi 3 kubu, 4 orang menghadapi 2 pengawal Dania, dan 1 lagi berusaha menjatuhkan Aran. Gadis itu terlihat semakin terpojok. Aran? Dania terkejut dan berlari mendekat gadis itu, sudah terjungkal ke belakang, membentur meja lalu terduduk di lantai. Dia terlihat kesakitan tapi berhasil bangun. Tapi sepertinya dia kehabisan energi. Haksan, aku mohon hentikan ini. Berdiri di depan Aran, laki-laki yang ingin memukul 2 kalinya itu mundur, dan ia menoleh pada Haksan yang tidak bergeming. Aku mohon hentikan semua ini, mereka tidak salah apa-apa. Suara Dania gemetar karena melihat Aran menahan sakit. Terduduk di lantai, dia pun melihat darah menetes di sikunya. Aku mohon. Akhirnya, kau tahu kan kalau aku selalu mendapatkan apa yang aku mau?
baik dulu ataupun sekarang. Laki-laki itu mendekat. Senyum menjijikan terlihat jelas di bibirnya. Tuan Saka, tolong kami. Dan ia mundur beberapa langkah sampai tubuhnya membentur meja. Sayang, datanglah. Untuk pertama kalinya Dania benar-benar merindukan Tuan Saka. Kode Zero, siaga 1, rumah sakit kota mendapat panggilan darurat yang membuat semua orang petinggi RS kalang kabut. Tim kesehatan langsung diterbangkan dengan helikopter menuju Pulau XX, tempat di mana Dania dan Saka berbulan madu. Pulau yang menjadi sentra wisata kota XX. Dokter perempuan yang direkomendasikan Harun mendapatkan tugas pertamanya. Dengan paniknya, dia menjawab. Saat mendapat telepon untuk berada di pulau dalam hitungan menit. Kode Zero, darurat. Istri Tuan Saka terluka. Begitu instruksi dan informasi gawat yang disampaikan padanya. Sepanjang helikopter mengudara, wajahnya sudah terlihat bias. Pesan yang dia kirim pada Dokter Harun dibalas santai oleh dokter muda itu. Dia menatap layar HP-nya serius, meyakinkan diri kalau pesan itu memang ditulis oleh Dokter Harun sendiri. Jelas-jelas ini dari nomor pribadinya. Tapi kenapa jawabannya santai begini? Tarik nafas mendalam, tenanglah, semua baik-baik saja. Anggukan saja kepalamu dan ladeni semua kemauan Tuan Saka. Jangan membantahnya atau berargumen di depannya. Semua pasti baik-baik aja. Pesan itu sama sekali tidak membuat kepanikannya hilang. Dia masih saja menebak-nebak dan berspekulasi apa yang terjadi pada istrinya Tuan Saka. Segawat apa situasi yang akan dihadapi nanti. Sementara di tempat yang jauh di sana, Harun melemparkan HP-nya ke meja. Bersyukur karena dia tidak ikut. Dia bisa menebak apa yang terjadi di sana. Bagi Saka, kuku jari istrinya tergores saja sudah bisa jadi kode Zero yang membuat seisi rumah sakit panik. Terima kasih Tuhan, walaupun setumpuk pekerjaan di RS ini jauh lebih baik daripada ngiler melihat pasangan di mabuk cinta itu. Jiwa jambla Dokter Harun menggeliat, kembali ke dalam genting di Pulau XX. Sebuah ruangan langsung disulap menjadi kamar perawatan VIP. Tempat tidur diganti, spray dan semua yang ada di ruangan sudah berganti rupa. Semua baru, beberapa vas bunga dengan bunga asali aneka rupa sudah menghiasi beberapa sudut ruangan. Mereka bergerak cepat. Beberapa orang hilir mudik memeriksa apakah ruangan perawatan sudah sempurna dan bisa ditempati. Dan sekarang setelah melalui kecelakaan, kekacauan, Dania udah menempati ruang tersebut. Saka di sampingnya duduk bersandar di tempat tidur. Wajahnya terlihat sangat khawatir. Sayang, aku tidak apa-apa. Sungguh, lihatlah. Menepuk sekujur tubuhnya pelan dengan tangannya. Yang terluka Aran. Dania berusaha menenangkan suami di sampingnya. Wajah Saka terlihat tegang. Rasa marahnya dan kobaran api yang tadi terlihat saat kedatangannya sudah mulai memudar. Berganti rasa khawatir. Tapi dia tetap tidak mau mendengarkan penjelasan Dania sedikit pun. Diamlah, biarkan dokter memeriksamu. Meraih tangan kiri Dania dan menggenggamnya kuat. Menciumnya berulang. Dokter wanita pengganti Dokter Harun yang sepanjang perjalanan tadi panik, terlihat mulai bisa bernapas lega. Sepertinya apa yang dikatakan Dokter Harun benar adanya. Gumamnya pelan. Dia hanya harus mengikuti kemauan Tuan Saka dan menganggukkan kepala saja. Dia mulai pemeriksaan, memeriksa semua bagian vital Dania, denyut jantung, tekanan darah, mata, telinga, lidah, bagian tubuh yang kasat mata, dan memang tidak menemukan ada luka sedikit pun. Bahkan sekecil apapun, pasien yang sedang terbaring di ruangan paling besar di klinik ini dalam keadaan sehat walafiat. Bahkan satu goresan sedikit pun tidak ada. Lalu kode Zero-nya ini apa? Para petinggi rumah sakit sudah gempar tadi. Dokter perempuan itu berusaha menantauannya, membayangkan wajah para petinggi rumah sakit yang sudah kalang kabut dan menyiapkan fasilitas VIP di rumah sakit. Kalau istri Tuan Saka perlu dirujuk ke RS. Istri Tuan baik-baik saja, tidak ada tanda-tanda luka atau goresan di kulit, semuanya baik-baik aja. Jadi pengakuan cintanya di TV benar-benar tidak main-main? Dia benar-benar mencintai istrinya.
Tadinya aku pikir itu hanya kerjaan media menaikkan rating. Baiklah, terima kasih sudah melakukan pekerjaanmu dengan baik. Sekarang keluarlah. Saga bahkan bicara tidak mengalihkan pandangan matanya. Masih menyentuh pipi merah istrinya yang menahan malu tidak terkira. Aku pasti dianggap gila oleh dokter cantik ini. Tuan Saga yang gila bukan aku, dokter. Aku kan sudah bilang tadi kalau aku baik-baik aja. Baik tuan, saya permisi sekarang. Untuk mana? Silakan istirahat. Dokter perempuan itu menganggukkan kepalanya memandang Dania. Iya dokter, terima kasih. Maaf merepotkan. Dania yang menjawab karena Saga tidak terlihat akan membuka mulutnya. Dokter perempuan itu mengangguk lalu undur diri. Dia tidak bisa menahan senyumnya saat sudah berbalik dan melangkah pergi menuju pintu keluar. Dania yang fenomenal itu, aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Sungguh beruntung sekali, Nona, dirimu. Pintu tertutup. Dia menarik napas dalam. Lega, dia menganggukkan kepala kepada dua pengawal yang sedang duduk di depan ruangan. Lalu salah satunya menginstruksikan agar dirinya mengikuti. Dokter perempuan itu tidak banyak bicara dan mengikuti saja langkah pengawal di depannya menuju ruang istirahat sebelum kembali ke rumah sakit. Dia melihat HP-nya. 20 panggilan tidak terjawab dari rumah sakit. Pesan masuk yang jumlahnya puluhan juga dari pihak rumah sakit. Dia tertawa sendiri sambil terus melangkah mengikuti salah satu pengawal yang membawanya. Sementara itu di dalam ruangan, wajah tegang dan panik Saga sudah berangsur menghilang. Dia terlihat sangat lega sekarang. Tapi sekarang giliran Dania yang panik. Kemarilah, sudah ikut duduk di tempat tidur. Mendorong kursi yang dia duduki tadi menjauh. Sayang, kamu apa? Berteriak terkejut dengan tindakan tiba-tiba Saga. Kenapa menarik bajuku? Lepaskan. Berusaha melawan sekuat tenaga sambil menggoyangkan tangannya dan meraih bantal kepelukannya. Menepis tangan Saga karena suaminya benar-benar tidak tahu situasi. Ini kan ruangan perawatan. Bahkan para pengawalmu ada di luar. Kalau mereka tiba-tiba masuk bagaimana? Aku mau memeriksa tubuhmu. Apa ada yang terluka atau tidak? Sudah berhasil menarik lepas pakaian Dania. Dokter sudah memeriksanya tadi, aku baik-baik aja. Masih berusaha menahan tangan Saga yang mustahil bisa dilawan. Aku mau memeriksanya sendiri. Sudah diam. Suara Saga sudah tidak selembut saat dia panik tadi, sudah kembali normal seperti biasa. Ketus dan sok berkuasa, tidak bisa dibantah sama sekali. Tapi kan tidak perlu melepas baju juga kali. Dania menyerah. Pemeriksaan kesehatan bukan oleh ahlinya dilakukan. Setiap inci bagian tubuh Dania tidak luput dari pemeriksaan. Dibumbui dengan kecupan di sana-sini. Sepertinya tindakan di luar kegiatan medikal yang jauh lebih banyak dilakukan Saga. Sayang, kau sudah memeriksa bagian itu 2 kali. Lagi pula, aku kan tidak mungkin terluka di bagian ini juga kali. Benarkah? Tidak peduli yang diucapkan Dania dan masih melanjutkan apa yang dia lakukan. Selesai sudah hasil pemeriksaan oleh dokter dadakan. Dia sudah merasa puas kalau istrinya benar-benar baik-baik saja. Dia melanjutkan menjatuhkan tubuh berbaring di samping Dania, melingkarkan tangan menempelkan pipi kiri Dania ke bibirnya. Maafkan aku. Kenapa kalau dia minta maaf aku malah takut sih? Karena biasanya akan muncul aturan-aturan aneh setelahnya. Seharusnya aku tidak membiarkanmu pergi. Seharusnya kau tetap ada di bawah pandanganku. Nah kan, benar kan? Jangan buat peraturan aneh-aneh lagi. Aku benar-benar tidak apa-apa sayang. Memandang wajah suaminya hangat. Sungguh aku baik-baik aja. Aran dan 2 pengawalmu benar-benar melindungiku dengan baik. Aran sampai terluka begitu. Ayo, fokus pada mereka saja Dania. Jangan membahas Kak Hasan. Aku tidak pernah melihatnya teriak semarah itu tadi, dan itu membuatku benar-benar merinding. Kau mau aku melakukan apa pada laki-laki itu? Bagaimana ini? Kalau aku bilang untuk melepaskannya, bagaimana kalau Tuan Saga malah semakin murka? Aku mungkin saja sudah membunuhnya kalau Han tidak menahanku tadi. Benar kan? Aku tidak berani bicara apapun. Maafkan aku membuatmu khawatir. Akhirnya hanya mengatakan itu sambil memeluk Saga, mendekatkan wajahnya lebih dekat. Terima kasih sudah datang. Aku benar-benar senang melihatmu tadi.
Senyum yang muncul di wajah Saga melegakan hati Dania. Nia, berjanjilah satu hal padaku. Membelai pelan kepala istrinya. Apa? Dania mendongakkan wajahnya. Jangan sampai terluka, karena aku tidak tahu apa yang bisa aku lakukan pada orang yang melukaimu. Dania bahkan tidak berani menjawab apapun. Dia hanya memeluk Saga lebih erat lagi. Sayang, hentikan. Keharuan itu langsung pecah saat tangan mulai tidak bisa dikondisikan.